Amerikus, kenapa dia? Saya jelaskan, semoga Amerikus tidak dalam keadaan sakit ya. Baiklah, supaya kita lebih semangat dalam pembelajaran ini, mari kita awali dengan ice breaking. Bisa berdiri sebentar, ice breaking supaya kita lebih semangat. Oke, ini namanya tepuk bentuk. Ice breakingnya tepuk bentuk. Jadi kalau ibu bilang tepuk bulat, maka kita tepuknya berbentuk bulat. Bentuknya seperti apa? Tepuk segitiga. Iya, tepuk segitiga. Oke, kita mulai. Satu kali tepuk segitiga. Oke, luar biasa, terima kasih. Kita semua. Belajar bagaimana menganalisis ekosistem periksa fakta dan memilah fakta atau bukan dalam konten digital. Tentunya kalian sering kan membaca berita dari internet, konten-konten dari internet. Ibu kasih pertanyaan pematik dari ibu. Misalnya, kalian membaca konten digital yang bercerita menginformasikan kepada kalian bahwa minggu depan akan terjadi gerhana bulan. Apa yang Anda lakukan? Tidak itu? Tidak. Tentunya tidak. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyaring informasi yang kita dapat dari internet atau media digital. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Haki. Iya. Itu tentang apa hak itu? Hak cipta. Hak cipta. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang undang-undang hak cipta. Bagaimana kita bisa menghargai hasil karya orang lain, hasil karya pikiran atau intelektual dari orang lain lewat konten-konten digital mereka. Namun kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan menyaring, menganalisis sampai mengevaluasi berita-berita tersebut. Nah, hari ini khusus kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis sampai mengevaluasi kegiatan apa yang kita tonton pada konten digital. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi konten digital dan dampaknya secara skeptis dan kritis melalui membaca lateral. Kalau yang kita lakukan selama ini adalah literasi yang membaca saja. Tapi lateral itu apa? Lateral itu sampai tidak hanya membaca, tapi juga berpikir kritis tentang itu, melakukan kegiatan-kegiatan kritis, menganalisa sampai mengevaluasi. Nah, supaya kita sampai ke sana, tujuan-tujuan ini bisa tercapai, maka tidak buat lagi, kita sudah punya kesepakatan kelas selama ini. Nah, ini kesepakatan kelas kita dibacakan kembali. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga ketertiban dan ketenangan bersama. Yang ketiga, menjaga kebersihan lab dan kelas. Kelas ini juga harus dalam keadaan bersih saat selesai pelajaran Yang keenam, saling menghargai. Yang ketujuh, unjuk jari jika ingin bertanya. Yang kedelapan, saling mengadu. Sepakat dengan ini atau ada yang mau ditambah atau dikurangi? Sepakat. Oke, kalau kita sepakat berarti 5 kali petikan jari untuk menyelesaikan ini. 1, 2, 3. Oke, sah. Kesepakatan belajar kita sah dan harus kita patuhi bersama karena ini kita sepakat bersama. Lihat. Oke, jadi kita belajar hari ini kita dari video ini kita akan belajar apa itu hoax. Apa itu hoax, berita yang tidak benar dalam internet. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah makna hokus pokus yang biasa digunakan para pejuang di abad ke-16 atau
Oke, itu video singkatnya. Bagaimana? Setelah menonton video tadi, informasi baru apa yang kalian peroleh? Siapa? Iya. Dino, pengertian dari hoax. Selama ini kamu pikir hoax itu apa? Ya, hampir sama. Iya. Dia menjelaskan lebih. Dino belajar hal baru. Apa itu hoax? Dari mana hoax itu berasal? Kata hoax itu berasal dari mana? Siapa lagi informasi lain yang diperoleh? Ini apa? Ya. Tadi kita juga belajar bagaimana apa? Iya. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal. Media digital itu bentuknya apa saja? Media digital itu seperti apa? Kalau media video berarti yang seperti YouTube. Kalau yang sosial media seperti Facebook. Berita-berita itu apa? Di blog atau situs. Ada juga e-book. E-book itu kita baca novel bisa di sana, buku elektronik, jenis-jenis dari media digital. Jadi apa saja yang itu masih baru apa saja yang kita dapat dari internet itu adalah konten-konten di digital. Ya, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Tugas kalian adalah mencari beberapa informasi terkait kalian ke dalam 4 kelompok. Siapa yang tahu HP di sini? Iya, oke. Yang berkelompok ini semua membawa HP, silakan berbaur, lalu berdiskusi. Yang pertama, carilah buatan. Yang kedua, kelompok yang kedua mencari informasi di situs atau internet tentang mobil atau motor listrik. Lalu kelompok 3 tentang smartphone. Kelompok keempat tentang startup. Oke. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Langkah-langkah yang pertama kalian mencari alamat situsnya di mana? Bisa toh? Tahu cara mencari alamat situsnya. Lalu siapakah di balik situs tersebut? Itu biasanya kita cari di about us atau about me. Tersebut dan dampaknya. Dampak apa yang kamu peroleh setelah membaca berita tersebut? Oke, ini LKPD-nya. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Yang tidak punya pulsa bisa output dari web. Itu punya pasar kamu suruh tahu di luar tempat. Ya, dibalikkan kepada materinya. Ya, silakan. Itu tugas kalian mencari 3 situs. Jadi semua orang bisa mengambil bagian untuk mencari informasi. Tidak harus. Kamu tentang apa? Apa tadi? Mobil listrik. Pastikan situsnya resmi, alamat situsnya apa, about me-nya, about us-nya apa, informasi yang mencantumkan itu apa ya. Lalu informasi kedua lagi, itu dampaknya apa, dampak ke kamu, dampak ke orang lain, seperti apa ya. Kita mulai presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, silakan. Dari tempat kalian saja, jangan perlu ke depan. Yang lain simak baik-baik. Jadi jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa memberikan umpan balik atau masukan positif kepada teman yang mempresentasikan hasil analisis mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 perkembangan startup.
alamat situs yang sumber yang pertama, alamat situs yang kami dapat itu dari https://www.kominfo.go.id. Yang kedua, siapa di balik situs tersebut? Kominfo. Informasi yang didapatkan itu informasinya Indonesia menduduki posisi 5 dunia. 2.193 startup pada 2019 setelah AS, India, Inggris, dan Kanada. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi dan memacu tumbuhnya bisnis digital. Salah satunya melalui gerakan 1000 startup. Terusnya yang kami dapat yaitu dari https://kumparan.com. Siapa di balik situs tersebut? Pimpinan redaksi yaitu Arifin Ashihad. Informasi yang didapatkan yaitu sumber 2. Perkembangan usaha startup di Indonesia telah menjadi fenomena yang menggema bahkan hingga di seluruh dunia. Negara ini telah menjadi salah satu ladang subur bagi perkembangan startup yang inovatif dan berkembang pesat. Lalu, kesimpulannya yaitu kedua informasi di atas sama-sama menunjukkan perkembangan startup di Indonesia yang sangat pesat. Lalu dampak yang kami dapat yaitu berita-berita ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang disampaikan oleh kelompoknya teman kita Estri? Ada? Tidak ada? Terus itu semua mengandung HTTPS atau ada HTTP saja yang disampaikan Estri? Semua ada HTTP. Oke, berarti itu resmi karena terinskripsi. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Dino, silahkan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan perkembangan startup Indonesia menurut sumber 1 dan sumber 2. Jadi baik, sumber yang pertama alamat situs https://kumparan.com. Siapa di balik situs tersebut? Berhasil, pendiri dan pelaku startup ini perlu memiliki karakter yang kuat termasuk berkemampuan untuk beradaptasi, inovatif, komitmen, sabar, ulet, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait. Oke, dampak dari sumber kedua, startup harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis yang dinamis serta ketangguhan untuk menghadapi tantangan dan dengan rintangan yang mungkin muncul. Oke, baik, itulah penjelasan materi dari kami itu perkembangan startup Indonesia menurut sumber 1 dan sumber 2. Mungkin memang inilah yang kami sampaikan simpulan dampaknya. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan oleh teman-teman, tapi ini saja yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Dino dan teman-teman? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok berikut. Silakan, kelompoknya siapa, Jessica? Selanjutnya kelompok terakhir, Mario dan teman-teman, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Tadi pas kita kegiatan diskusi itu apa sih yang dipelajari? Dino, bisa? Oke, apa? Jadi baik, ini kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini. Jadi saya tahu ini perkembangan startup di Indonesia dan juga peluang mobil listrik, motor listrik di Indonesia, ini smartphone juga dan juga tiga saja. Jadi saya tahu perkembangan startupnya dan saya menemukan dari sumber pertama dan kedua. Begitu juga sebaliknya dari kelompok-kelompok lain. Jadi saya tahu ini sejarah bagaimana smartphone dibuat dan juga bagaimana ini komunikasi
listrik dan juga peluang listrik dengan motor listrik yang akan berlaku di masa depan. Dan juga ini satu kita bisa jadi ini apa yang akan tadi dibahas, kalau misalnya lihat peluangnya bagaimana cara untuk berinvestasi dan juga dampaknya investor dan juga masyarakat. Oke, terima kasih. Dari semua tahapan kegiatan tadi, hari ini kita belajar bagaimana menganalisis konten yang kita baca pada konten digital. Lalu yang kedua, setelah membaca kita mengevaluasi. Jadi ini Ibu tampilkan langkah-langkah menjadi pembaca yang literal. Literal itu yang pertama, kenali masalah. Apa sih yang mau kita baca? Yang kedua, tentukan prioritas. Fondasi berpikir komputasional. Nah, kalau yang tentukan prioritas itu apa? Mengenal pola, prioritas mana? Atau bisa juga abstraksi. Yang penting dulu dan yang tidak penting, memisahkan yang penting. Itu di langkah kedua, tentukan prioritas. Lalu yang ketiga, kumpulkan informasi. Tadi kamu sudah melakukannya kan? Dari 2 sampai 3 informasi itu kamu kumpulkan. Lalu kenali persepsi yang muncul. Jadi, di situs 1 tadi bilang begini, situs 2 bilang begini, situs 3 bilang begini. Lalu yang keempat, kamu mulai analisa, benar tidak? Yang tadi kita baca itu benar tidak? Lalu yang keenam, membuat kesimpulan. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Sekarang pertanyaan refleksi masih sama, hampir mirip-mirip. Informasi baru atau pengalaman baru apa yang kalian alami? Yang kedua, pengetahuan apa yang perlu dikembangkan lagi terkait materi ini? Saya tadi sudah belajar bagaimana mengevaluasi, bagaimana menganalisis. Jadi saya sudah tahu cara untuk menganalisis dan mengevaluasi. Terus apa sih yang bikin penasaran lagi di otak? Kira-kira saya mau tahu apa sih terkait dengan materi hari ini? Ayo, siapa bisa memberikan refleksi? Kembali lagi terkait materi hari ini, saya mau belajar bagaimana menjadi content creator. Oke, keren. Jadi kita berharap nanti suatu saat ada konten kreator dari kelas ini. Tepuk tangan untuk kita. Siapa tahu kita tahu kita kan. Baiklah. Dengan demikian pertemuan kita hari ini sudah selesai. Dan untuk ada tes formatif, Ibu sudah buat dalam bentuk Google Form. Nanti Ibu bagikan lewat wali kelas ya, untuk dikirimkan di grup kelas. Silakan isi pertanyaan dan tugasnya sama dengan proses yang kita lakukan hari ini. Oke? Dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang profesi masa depan dari bidang informatika. Ibu berharap setelah belajar tentang profesi masa depan di bidang informatika ini, kalian makin cinta dan makin semangat untuk belajar informatika.